Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Heciara Channel. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku terkait dengan vaksin HPV yang aku jalani di Rumah Sakit JIH pada usia sebelum 26 tahun, yaitu pas usiaku 25 tahun, sekitar 1,5 tahun yang lalu atau hampir 2 tahun ya. Nah, sebelum sampai cerita-cerita ke sana, awalnya tuh gimana sih kok aku bisa vaksin gitu ya? Itu pada saat itu kita tahu ada artis nasional yang terkena kanker serviks. Nah, kanker serviks ini kan hanya mengancam perempuan ya. Terus aku sebagai perempuan yang belum menikah itu kepo, kenapa sih kok orang bisa terkena kanker serviks, penyebabnya apa? Ternyata adalah virus HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, virus ini ditularkan melalui hubungan seksual. Pada saat itu aku masih gadis dan aku berpikir mumpung aku belum pernah berhubungan seksual, belum menikah, jadi aku cari tahu bagaimana cara mencegahnya. Ternyata ada pencegahannya, yaitu dengan vaksin. Pada saat itu aku langsung mencari informasi lainnya, seperti umur berapa aja yang efektif untuk divaksin, kemudian vaskes mana aja yang menyediakan vaksin, biayanya, dan lain-lain. Nah, ini aku mau cerita dari awal dulu ya. Jadi virus ini ternyata tidak hanya menyebabkan kanker serviks, tapi juga penyakit lain seperti kanker vulva, kanker vagina, dan kutil kelamin. Serem banget kan? Nah, kemudian cara pencegahannya adalah dengan vaksin. Pada saat itu ternyata informasi yang aku dapatkan, vaksin ini efektif diberikan pada perempuan rentang usia 15 sampai sebelum 26 tahun. Saat itu udah mepet banget ya, tahun depan udah mau 26 tahun. Jadi aku langsung cari informasi berapa biayanya dan vaskes mana aja yang menyediakan vaksin HPV ini. Setelah aku cari-cari, ternyata ada 2 jenis vaksin. Yang pertama namanya itu Cervarix dan yang kedua itu Gardasil. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini kalau Cervarix itu hanya melindungi kita dari virus HPV tipe 16 dan 18 aja. Jadi itu aku baca ya biar nggak salah. Jadi HPV itu ada beberapa macam yang berbahaya, yaitu tipe 6, 11, 16, dan 18. Nah, vaksin yang Cervarix ini, jenis ini hanya melindungi pada HPV tipe 16 dan 18 aja. Kalau yang mau lengkap nih, itu vaksin HPV yang Gardasil. Nah, saat itu aku langsung pilih yang Gardasil biar kayak udah mencegah keseluruhan jenisnya. Soalnya kita kan nggak akan tahu gitu loh, semua orang beresiko. Nah, sebelum mengobati lebih baik mencegah dulu kan, aku mikirnya dulu gitu. Setelah aku cari-cari informasi, saat itu aku masih stay di Jogja, setidaknya ada 3 fasilitas kesehatan yang melayani vaksin HPV ini. Sayangnya vaksin ini belum bisa di cover sama asuransi, jadi masih mandiri. Yang pertama aku kepoin klinik vaksin Raisa di Jalan Magelang. Aku kepoin di sana dan kalian juga bisa akses ke linknya www.klinikraisa.com. Terus disitu cari aja daftar harganya. Kalau di sana biaya vaksin HPV Cervarix itu sekitar 820.000 sekali vaksin. Itu untuk yang Cervarix. Untuk yang Gardasil itu lebih mahal sedikit, yakni 950 sekali vaksin, dan itu udah termasuk tindakan suntik oleh dokter umum. Terus yang kedua ada Rumah Sakit JIH. Nah, di Rumah Sakit JIH ini aku informasinya by phone. Aku telepon tanya pada saat itu apakah vaksinnya tersedia, biayanya berapa. Ternyata tersedia dan biayanya sekitar 980.000 dengan biaya dokternya itu 110.000, ada biaya asuhan perawatnya 35.000, jadi totalnya sekali vaksin itu 1.125.000.
Nah, untuk selanjutnya aku juga ngecek di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Pada saat itu Rumah Sakit Siloam itu masih baru-barunya gitu. Pas aku telepon ternyata vaksinnya belum tersedia, tapi apabila aku berkenan, aku kayak pre-order gitu loh. Jadi aku nunggu, misalnya aku udah oke nih aku mau vaksin di Siloam, nanti akan diadakan vaksinnya, baru kalau vaksinnya udah datang aku dikabarin. Harganya juga nggak jauh beda sama JIH, yaitu sekitar 950.000 something, nggak aku agak lupa, dan biaya administrasi lain-lainnya aku juga agak lupa ya, udah agak lama gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk vaksin di JIH. Kenapa? Karena di sana dokter yang melayani itu, yang melakukan tindakan itu dokter spesialis obgyn. Jadi langsung sama dokter spesialisnya. Jadi menurut aku nambah bayar sedikit ya worth it lah, sekalian bisa sharing-sharing sama dokter SPOG-nya gitu. Terus selanjutnya itu prosedur vaksinnya gimana? Nah, setelah aku tanya-tanya, ternyata vaksinnya ini dilakukan 3 kali. Jadi bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ke-6. Jadi ada tiga kali vaksin. Pada saat itu aku ngerinci ya, berarti 1.125.000 kali 3 sekitar 3,3 jutaan sekian gitu ya. Ya, menurut aku sebagai mahasiswa saat itu memang lumayan mahal, tapi ditimbang lagi daripada beresiko, dan saat itu aku pun sudah mepet gitu loh, mepet 26 tahun, dan saat itu kesempatan aku belum menikah, tidak hamil, dan bersedia untuk tidak hamil selama menjalankan vaksin 6 bulan itu. Jadi menurut aku itu udah golden time banget gitu loh, jadi aku nggak nunda-nunda lagi. Jadi bismillahirrahmanirrahim, aku alokasikan budget untuk vaksin. Kita kembali lagi ke prosedur ya. Nah, setelah aku reservasi di JIH, aku datang, kemudian biasa ngisi pasien baru, dapat kartu kayak gini, kayak kartu ATM gitu. Setelah itu kita dipersilahkan untuk ngantri di depan ruangan dokternya. Saat itu aku dapat salah satu dokter perempuan di JIH. Setelah ngantri, ternyata kita dipanggil dulu ke suster stationnya untuk ditensi sama ditanyain biasa keperluannya apa. Terus aku bilang keperluannya mau vaksin HPV. Terus ditanya sudah menikah belum, apakah sudah pernah berhubungan seksual belum juga, dan berarti nanti langsung masuk aja. Jadi tinggal nunggu antrian dipanggil untuk masuk ke dalam. Ini beda lagi ya untuk teman-teman yang memang sudah aktif secara seksual, ada prosedur lain, yaitu kalian harus cek dulu yang namanya pap smear. Jadi diambil cairan serviksnya, kemudian dicek dulu apakah di situ ditemukan virus atau enggak. Misalnya kalian enggak ditemukan virus, berarti kalian udah bisa langsung vaksin. Tapi kalau ternyata ditemukan virus, berarti kalian harus menjalani pengobatan dulu sebelum divaksin gitu. Selanjutnya, aku dulu tuh curhat dikit ya, aku tuh dulu bener-bener takut yang namanya jarum suntik. Tapi karena aku mikir, kapan lagi gitu loh, ini tuh waktu yang tepat buat aku, dan udah mepet banget kan sebelum 26 tahun. Jadi aku berani-beraniin. Begitu dipanggil masuk ke ruangan, waktu itu aku sama adekku, aku sengaja ngajakin adekku biar bisa tak peluk gitu ya. Serem banget, aku agak-agak ngeri gitu, agak nervous. Terus aku karena orangnya ekspresif, aku ngomong kan sama dokternya, "Dok, saya sebenarnya takut sama jarum. Nanti nyuntiknya pelan-pelan ya dok." Terus kayak aku tuh kayak nervous banget, kayak nggak siap. Terus dokternya bilang gini, "Yaudah kalau belum siap nunggu aja di luar, nanti kalau udah siap baru masuk lagi," gitu. Aku kayak ngerasa awalnya kayak kok ini sih gitu kan. Tapi ternyata dari situ aku jadi berani gitu loh, daripada ngantri lagi. Iya kan, yaudah akhirnya aku berani. Makasih ya dok. Dan akhirnya aku akrab sama dokter ini.
Setelahnya aku disuntik, dokternya nawarin, yaudah kalau misalnya takut nanti saya ganti jarumnya pakai jarum bayi. Jadi aku divaksin pakai jarum bayi. Sebelumnya aku ditanya-tanya dulu, sudah pernah berhubungan seksual belum, terus rencana nikahnya kapan, terus dikasih pengantar kalau selama menjalani vaksin ini tidak disarankan untuk hamil gitu kan. Ya aku jawab aja dong, aku masih nona dok kan, jadi nggak mungkin hamil gitu kan. Terus dokternya, oh iya udah bagus, nanti kalau bisa nikahnya jangan waktu dekat-dekat ini kayak gitu, jangan 6 bulan ini kita program gitu kan. Ya udah aku oke aja karena saat itu memang belum ketemu sama jodoh. Oh sudah maghrib ya, kita break dulu. Oke, halo, kita mulai lagi. Adanya udah selesai. Aku lanjutin lagi. Pada saat itu, setelah aku divaksin, setelah dijelasin ini itu sama dokternya, selanjutnya itu aku dikasih tahu lagi untuk jadwal vaksin selanjutnya. Pada saat itu aku vaksin bulan April, terus disuruh vaksin lagi bulan Mei. Kemudian pada saat setelah bulan Mei itu suruh vaksin lagi bulan September. Nah, kita bakalan dikasih kartu Adult Immunization Clinic, kayak kartu recordnya gitu kayak gini. Aku soalnya tadi tuh nyari, punya aku tuh hilang gitu loh, lupa tadi. Ini sempat aku foto, sebenarnya mau aku masukin ke blog tapi nggak jadi. Nah, selanjutnya itu setelah prosedurnya kayak gitu, nanti bakalan dapat catatan kayak gini. Nah, dapat catatan vaksin. Setelah vaksinnya selesai, setelah 6 bulan itu baru boleh menikah dan boleh berhubungan seksual dan boleh hamil gitu ya. Ya mungkin vaksin ini kan nggak sepenuhnya melindungi, tapi upaya ikhtiarnya aku aja gitu sebagai seorang perempuan. Ya takut nggak sih dengan kanker serviks dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi ini upaya aku aja untuk melindungi diri sendiri, bentuk rasa cinta aku ke diri aku sendiri untuk melindungi aku sebelum aku menikah gitu. Jadi saranku untuk teman-teman yang memang belum menikah dan belum berusia 26 tahun, kalau bisa nabung dulu untuk budgeting vaksin HPV, karena menurut aku vaksin ini penting dan telah terbukti secara efektif mengurangi resiko terkena kanker serviks gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah menikah dan sudah aktif berhubungan seksual, kalian nanti bisa menjalankan pap smear dulu. Biasanya pap smear ini kalau di rumah sakit Siloam itu atau rumah sakit JIH biasanya itu ada promo-promo gitu untuk pap smear, atau misalnya di rumah sakit lain mungkin, tapi setahu aku yang sering ada promo itu di rumah sakit Siloam dan rumah sakit JIH itu sekitar 250 untuk pap smear. Setelah dinyatakan oke, negatif, tidak ada virus dan lain-lain, silakan dilanjutkan dengan vaksin. Oke, sekian sharingnya tentang pengalamanku untuk vaksin, prosedur serta rincian biayanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.